Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Maulana Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara Satrio Piningit dan Uga Wangsit Siliwangi. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Uga Wangsit Siliwangi yang memang sejak lama itu menjadi sebuah kontroversi, di mana apakah Uga Wangsit Siliwangi itu betul diciptakan ketika zaman Mahaprabu Siliwangi ataukah diciptakan oleh keturunannya yang di tahun atau di penghujung tahun 1900-an. Nah, kita akan membahasnya. Yang pertama adalah dari sisi bahasa dulu, karena Wangsit Siliwangi ini sesungguhnya dari kerajaan Sunda Galuh, baik Sunda Galuh yang merupakan kerajaan induk daripada 22 kerajaan, ataupun dari Sunda Galuh Pajajaran, ataupun dari Sunda Galuh Pagaruyung, itu tidak pernah menulis sebuah kalimat atau kata-kata yang berisikan tentang cerita Uga Wangsit Siliwangi. Itu tidak pernah. Akan tetapi kita ambil hikmahnya bahwa Uga Wangsit sendiri sesungguhnya secara harfiah akan sulit untuk dimengerti. Sesungguhnya itu adalah merupakan seorang Satrio Piningit yang memang lahir di era tahun 1900-an, itu mendapatkan pesan dari leluhurnya kerajaan Sunda Galuh, salah satunya adalah dari Mahaprabu Siliwangi. Maka beliau menuliskan di dalam tulisannya itu Uga Wangsit Siliwangi yang mengandung pesan-pesan dari leluhurnya. Jadi bukan sesuatu hal yang buruk, bahkan justru baik. Nah, Uga Wangsit sendiri kenapa tidak pernah disampaikan ketika beliau masih hidup? Karena pada saat itu belum saatnya untuk ditulis di dalam bahasa tulisan atau lisan disampaikan kepada leluhurnya, karena hal itu tidak diperkenankan oleh leluhur sebelumnya. Jadi ada semacam semacam tidak boleh atau larangan, jangan kau tulis nanti pesan-pesan kamu ketika hidup tapi setelah kau meninggal. Jadi sesungguhnya bukan Prabu Siliwangi yang memberikan pesan itu, akan tetapi korinnya Prabu Siliwangi yang menyampaikan bahwa semua yang disampaikan itu terdapat di dalam Uga Wangsit Siliwangi, ditambah dengan dari raja-raja kerajaan Sunda Galuh yang jumlahnya 19, termasuk Maharaja Linggabuana Sakti. Jadi kalau sejarawan akan mencari keaslian daripada Uga Wangsit Siliwangi, itu tidak akan pernah mungkin ditemukan. Sama dengan mencari Prabu Siliwangi yang katanya hilang di Lebih Sancang, itu kan karangan. Agar supaya sejarah kerajaan Sunda Galuh itu yang besar itu akan hilang perlahan-lahan oleh sejarah yang diciptakan oleh orang-orang Yahudi. Nah, Uga Wangsit sendiri itu diciptakan oleh orang Indonesia, orang Sunda Buhun, orang Sunda zaman Bangla, yang memang dia salah satu Piningit, mampu dia berbicara dengan korin, bukan dengan bangsa Jin, korin. Makanya saya sampaikan di YouTube sebelumnya bahwa yang namanya Satrio Piningit itu banyak, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, banyak. Akan tetapi yang lulus menjadi seorang Ratu Adil cuma satu, yang lulus menjadi seorang Pandita Ratu itu 19, yang lulus menjadi Matu Ratu hanya satu, yaitu Mahaprabu Siliwangi, Dewa Agung. Nah, kita harus tahu dulu. Nah, Uga Wangsit yang terkandung di dalam Uga Wangsit dari bahasanya saja adalah bukan bahasa kerajaan zaman dahulu. Bahasa kerajaan zaman dahulu itu bukan Sunda Buhun, akan tetapi Sandu. Bahasa di Gunung Padang itu Galuh Purba itu Sindi namanya. Kalau di zaman kerajaan ketika didirikan pada tahun 307 sampai terjadinya perang Bubar, itu bahasanya tuh Sandu, bukan Sunda. Nah, kesininya barulah
dia berevolusi menjadi bahasa Sunda yang banyak tercampur dengan bahasa-bahasa kedaerahan yang lain. Akan berbeda masalahnya ketika kita membicarakan Wangsit Siliwangi. Kita harus tahu siapa yang menulisnya, ditulis tahun berapa, naskahnya mana, kan begitu. Kalau sejarawan berbicara itu harus ilmiah kan. Tapi ketika ditanyakan perang Bubat, wah dulu mah terjadi, kalau sekarang enggak katanya, itu hanya rekayasa. Ngapain dulu ditulis, ada yang protes. Ketika saya kecil dulu kan, perang Bubat ditulis dengan nyata, seolah-olah orang Jawa menang melawan orang Sunda kan. Peperangan itu tidak pernah terjadi orang Jawa dengan orang Sunda, sampai hari ini pun tidak pernah terjadi. Nggak ada itu karangan Belanda, termasuk Mataram menyerang Sunda Galuh gitu dari Hong Kong, menyerang Sunda Galuh, apa menyerang Sunda Galuh Pajajaran dari Hong Kong. Kalau saya jadi penguasa ya harus dibetulkan. Kenapa? Kalau berpengaruh terhadap keturunan kita. Dalam jiwanya, cepat atau lambat itu kalau tidak dihapus itu akan menjadi sebuah permusuhan yang nyata. Dalam perang biometafisika, sejak terjadinya perang Bubat sampai 2019 itu yang namanya Korin orang Sunda, Raja Sunda Galuh itu kalah melawan Korinnya orang-orang Jawa dan Jawa kalah. Tapi ketika 2019 Korin orang Sunda Galuh itu menang, bahkan di Nusantara menang. Kita harus jujur. Kalau saudaraku yang mendengarkan apa ucapan saya harus jujur, saudaraku, sebagai orang metafisika, sebagai paranormal, sebagai dukun, itu harus jujur. Kan tahu bahwa 2019 itu perang metafisika terjadi kan, perang di alam gaib kan, antara Korin, Jin, Din dan Tin. Yang menang kan dari Sunda Galuh. Suka atau tidak suka, mau tidak mau kan ilmu hilang semuanya. Jadi kita harus didasari dengan sebuah kejujuran. Wangsit Siliwangi itu menyatakan sebuah kejujuran hari ini pada saat itu ditulis, itu untuk masa yang akan datang. Dan akan terjadi. Nanti akan saya bacakan di YouTube nantinya Wangsit Siliwangi, agar supaya kita lebih menyadari, lebih mengerti, agar supaya kita tidak terperosok ke dalam apa? Ke dalam retorika orang Yahudi untuk memecah belah persatuan. Seperti di dalam naskah Lontar Siksa Kandang Karesian itu tidak pernah terjadi. Orang Sunda tidak ada satupun yang menulis itu. Siapa yang menulis? Nggak ada. Itu sengaja diciptakan oleh Nyonya Tuan dari Belanda, memerintahkan orang-orang untuk menulis itu. Kemudian juga naskah Bujangga Manik, tidak pernah orang Sunda Galuh menulis. Itu merupakan sebuah pelemahan, membunuh karakternya orang Sunda. Bujangga Manik itu seolah-olah orang Sunda itu belajar kepada orang Jawa, budayanya itu ngikut orang Jawa. Tidak pernah orang Sunda belajar ke orang Jawa. Kalau belajar matematika ya banyaklah orang Sunda belajar ke orang Jawa, orang Sunda banyak gitu kan. Matematika yang jadi masalah kan masa lalu, bukan masa sekarang, tapi efeknya ke masa sekarang. Nah, kalau yang namanya Uga Wangsit Siliwangi sendiri, dari zaman tulisan saya, dari zaman kerajaan terdahulu, ketika Sang Hyang Sagala Anakan, pendiri kerajaan Sunda Galuh, didirikan di Garut, kemudian dipindahkan ke Sukasari, kemudian sampai terjadinya perang Bubat di tahun 1432 Masehi. Catatan sejarah itu lengkap di saya, dengan pembuku lengkap. Cuman kalau dikeluarkan sekarang habis sudah saya. Sama kayak keluarga saya kan, sama orang-orang. Kalau saudaraku tahu di tahun itu membuka sejarah Sunda Galuh, dia habisi semuanya. Gak ada yang percaya. Dikencet, injak-injak, itulah. Tapi di Uga Wangsit sendiri akan muncul ke Pajajaran baru, tapi bukan berarti mengganti republik jadi Pajajaran. Itu salah besar. Tetap republik, tidak boleh. Tetap Pancasila, tetap undang-undang, tidak boleh bermusuhan tetap. Tapi mungkin kelak yang akan memimpin negara seorang ratu ada suatu presiden adalah orang dari Sunda Galuh. Itu aja yang paling pasti kan kita buktikan 8 tahun ke depan kan. Kalau yang YouTube yang lain-lainnya, teman-teman saya kan tidak pernah mengatakan bahwa tahun sekian itu akan munculnya seorang ratu adil. Selalu aja dihubungkan dengan apa? Dengan ramalan Jayabaya. Makam Jayabaya dia nggak tahu di mana.
naskahnya di mana, tapi diangkat begitu hebat, setiap menit setiap detik itu diangkat di media online, di koran-koran zaman dahulu kan. Itu kan tidak seimbang. Kita harus adil, orang tua itu harus adil, harus jujur, jangan mengajari kepada anak keturunannya ketidakjujuran kemudian disampaikan lagi. Sudah tahu bahwa penjajah Belanda itu menjajah Indonesia itu sangat lama. Saya sampaikan itu. Kenapa sangat lama? Karena pengkhianatnya banyak. Bukan satu, bukan dua, terutama darah wetan. Paling banyak pengkhianatnya itu. Mau jadi antek-antek Belanda. Itu kan bukan rekayasa, itu kenyataan. Yang tidak mau dan digundik-gundik Belanda itu kan hanya Sunda Galuh di Pulau Jawa pada saat itu. Nggak mau. Dari adipati kayak jadi bupati, nggak mau orang Sunda Galuh pada saat itu. Sampai sekarang pun tidak ada orang Sunda Galuh yang di pejabat, baik itu kepala desa, lurah, bupati atau gubernur, tidak pernah ada Sunda Galuh. Saudaraku, silahkan kalau yang terima dengan ucapan saya yang mengaku Sunda Galuh, buktikan Sunda Galuh. Sedangkan saya sendiri adalah bukan Sunda Galuh. Ketika Tohraja tidak memuncul, saya muncul sebagai pewaris sejarah Sunda Galuh, sejarah Mataram, Majapahit. Saya pegang semuanya. Darah bayar darah, kebaikan bayar kebaikan. Yang mengombok-ngombok negara Republik Indonesia itulah orang-orang Yahudi. Kalau saudaraku pengen tahu, memecah belah persatuan, bermusuhan antara Sunda dengan Jawa, dengan Sunda dengan siapapun. Padahal sesungguhnya leluhur kita itu amat bijaksana. Hanya satu-satunya Sunda Galuh yang menyebutkan sejak zaman dahulu kala bahwa persaudaraan tidak dibatasi dengan bahasa, suku, bahkan dengan agama. Hanya Sunda Galuh kalimatnya seperti itu. Dengan Bali kita masih bersaudara sekalipun agama Hindu. Dengan Batak saya masih bersaudara. Hanya Sunda Galuh kalimatnya. Betapa luar biasanya seorang manusia itu bisa mengubah wacana seseorang itu hanya dengan tulisan. Merekayasa sejarah dengan luar biasa, seolah-olah. Wangsit Siliwangi adalah salah satu bentuk tulisan yang bukan diciptakan oleh kerajaan Sunda Galuh, akan tetapi bermanfaat bagi kita semuanya. Itu adalah Wangsit Siliwangi. Kita akan jelaskan satu persatu kemungkinan. Karena yang saya lihat itu yang menciptakan orang Prabu Siliwangi itu bukan dari Bogor dan bukan dari Purwakarta. Ketika beliau menuliskan itu, itu antara Bandung dengan Purwakarta di gunung apa gitu ya, nantilah di YouTube selanjutnya akan saya sampaikan. Dia kalau zaman dulu mungkin sekelasnya Resi atau Kiai, dia menulis itu karena kepedihan hatinya melihat keturunan raja-raja terdahulu itu di tahun 1900-an sampai sekarang pun memang disisihkan. Jadi beliau menulis itu adalah wangsit dari leluhurnya, makanya akan terjadilah yang disebut dengan Pajajaran baru, tapi bukan mengganti bendera, mengganti bahasa, mengganti apa, tidak. Hanya pola pemerintahannya kemungkinan besar itu seperti itu yang akan dirubah karena kekuasaan terlalu besar berada di presiden. Bukan seperti kerajaan terdahulu, kekuasaan paling besar itu di Apatih, di panglima militer, bukan di raja. Tapi kan sejarah di otak kalian itu, termasuk saya itu kan seperti itu, seolah-olah kerajaan itu otoriter kan. Kekuasaannya itu dipegang oleh raja. Lebih kuasa sekarang, zaman Indonesia mulai zaman tahun 45 sampai sekarang, presiden itu kuasanya luar biasa. Terus seorang raja itu hanya memakmurkan rakyatnya sama menerima tamu kerajaan. Tapi diputarbalikkan seolah-olah kerajaan itu buruk, setelah kerajaan itu ditinggalkan. Padahal itu kan leluhurnya sendiri, kau hilangkan leluhurnya sendiri. Maka pantas kalau saya bilang bencana di mana-mana, jago kalau saya bilang bisa menghentikan bencana, penggal kepala saya. Hanya Allah lah yang bisa menghentikan itu. Saudaraku, kita kembali lagi ke masa lalu, jangan bermusuhan, kita saling bersaudara, saling mendoakan, termasuk mendoakan alam itu yang diperintahkan oleh leluhur dan oleh seorang beliau yang sudah berbicara dengan saya, seorang Satropin Intelektual itu. Kembalilah ke zaman dulu. Jangan menyombongkan diri sendiri, jangan selalu memerintahkan kepada orang lain, jangan merasa dirinya benar, jangan menyalahkan orang-orang lain tentang beribadah. Seperti itu, saudara yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjut dengan one by one, satu persatu tentang Wangsit Siliwangi. Diartikan secara harfiah seperti apa kejadiannya. Yang jelas bahwa yang disebut dengan Pajajaran baru atau apa namanya,
kerajaan baru itu tidak akan pernah mungkin berdiri di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia maupun negara lain. Akan tetapi tetap republik, ada kemungkinan pola pemerintahnya yang berubah, termasuk kekuasaan presiden itu tidak sehebat sekarang. Itulah. Terima kasih saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.